Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna ya maulana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, kemarin kita sudah membahas. Nih, jangan lupa kita masih dalam penutupnya kitab Aqidatul Awam. Kemarin kita Aqidatul Awam ditutup ya. Kemarin kan itu dengan sirah nabawiyah. Disebutkan semuanya nasab-nasab Nabi, ayah-ayah Nabi, ayah Nabi. Ya, jihad. Kemarin juga sudah menjelaskan satu persatu anak-anak Nabi. Ada 7 ya. 3 laki-laki, 4 ada tuh lagunya. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Iya, ada itu ya. Dulu kita kemarin ngelihat itu apa di salah satu medsos, di medsos si Rafathar nyanyi itu. Ya. Rafathar ada orang sebelah sini, kampung. Ya. Nah, dah anak-anak Nabi udah kita jelaskan kemarin satu persatu. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Kulthum. Dan juga kemarin kita bilang ummahatul mukminin. Nah, mereka semua Nabi. Nabi itu mulia, berarti semua yang bersama sama Nabi, yang bersamanya, yang melihatnya, apalagi yang sekamar sama beliau, berarti kan lebih mulia. Itu namanya ummahatul mukminin. Ada 9. Tapi kemarin tafsirnya itu ada berapa? Ada 11. Ya, kita katakan Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah. Jadi Zainab di sini ada Zainab bintu Jahash, ada Zainab binti Makhzum. Nah, Zainab binti Makhzum ini dalam buku sejarah dikatakan wafatnya ketika Rasulullah masih hidup. Ya. Jumlahnya. Jadi yang enggak di Khadijah dan Zainab bintu Makhzum. Dan aslinya 11 inilah yang langgeng sama Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Adapun selain ini, ada riwayat dalam sejarah itu menyebutkan ada lagi istri-istri lain yang dinikahkan, tapi diceraikan ketika masih Rasulullah hidup. Jadi tidak dimasukkan. Ya, jadi 11 ini adalah ibaratnya yang langgeng sampai Rasulullah wafat. Ya, yang tidak disebutkan juga Khadijah. Ya, kemarin juga kita sebutkan bagaimana membantah orang-orang di luar Islam atau musuh-musuh Islam yang ingin merendahkan derajat Nabi Muhammad karena telah melakukan sesuatu yang menyimpang. Tapi kita katakan itu bukan hal yang menyimpang. Ya, istri Nabi 11. Istri Nabi zaman dulu itu lebih dari 11. Ya, dalam riwayatnya baru kita ceritakan Nabi Sulaiman itu mau ngelilingi istrinya jumlahnya 99. 99 dalam satu malam mau dikelilingin sama Nabi Sulaiman. Gimana itu caranya? Ya, itulah Nabi Sulaiman namanya juga. Ya, nah itu tadi tuh kamu jadi kalau ditanya ada berapa istri Nabi, kamu bisa jawab dengan matan tadi. Ya, antis ini suatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarna nabiyyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofi Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun hardiyah. Nanti kamu sampai di rumah, sampein ke adik-adik kamu, ke orang tua kamu. Ya, kemarin kita belajar. Kamu belajar apa di pondok? Kita belajar Aqidatul Awam. Ya, kita belajar tentang nama-nama istri Nabi, nama-nama anak Nabi, biar kita kenal semuanya. Karena kita kenal mereka, nanti di akhirat mereka juga kenal sama kita. Kalau kamu sekarang cintanya itu sama orang-orang yang nggak jelas, artis-artis atau siapa itu, nanti kamu dikumpulkannya sama mereka, ya.
Nah, itulah. Jadi panutan kita, kamu ngefansnya sama siapa? Ngefansnya sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, ya. Saya tuh ngefans banget sama beliau tuh keren. Gitu. Tahu nggak? Belum tahu sih, tapi ngefans dulu aja. Nah, itu salah juga. Ya, kamu ngefansnya siapa? Saya ngefansnya sama Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Jelasin. Ubay bin Ka'ab. Ya, jadi panutan kita itu hendaknya dari sahabat. Nah, sekarang kita akan masuk masih dalam khotimah ya, masih dalam penutupnya Aqidatul Awam, yaitu kemarin sebenarnya ada satu bait tuh sendiri dia. Kasihan nggak dibahas. Itu namanya paman Nabi. Nah, apa katanya? Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada ammatuhu Safiyatun zatuh tidak. Hamzatu ya, Hamzah ini pamannya, ini paman-paman Nabi. Artinya paman itu kan nih Abdul Muthalib kakeknya punya anak. Ada Abdullah, ada Hamzah. Nah sebenarnya pamannya bukan cuma Hamzah dan bukan cuma Abbas. Tapi ada banyak, ada 8, ada 12 sorry. Ya, tapi yang populer mungkin di kalangan kita cuma 3. 1 Hamzah. 4 berarti sama Abu Jahal Abu Lahab ya. Hamzah, Abbas, Abu Thalib sama Abu Lahab, ini yang terkenal ya. Selainnya tuh ada juga yang lainnya. Ya, Hamzah nih saudara persusuannya sama Rasul. Jadi Rasulullah itu sebelum disusui sama Halimah pernah disusui sama Thuwaibah namanya. Ya, nah Hamzah waktu itu juga pernah disusuin sama Thuwaibah. Jadi saudara sepersusuan. Karena umurnya nggak jauh dari Rasul Hamzah. Ya, dijuluki Allah, ya, Asadullah Hamzah nih. Asadullah. Nah, beliau wafat dalam perang Uhud. Ya, beliau wafat dalam perang Uhud, dibunuh oleh Wahsy. Ini budaknya Hindun, budaknya Abu Sufyan nih. Ya, Wahsy. Itu kalau dalam film Umar ya benar tuh, orang botak gitu ya. Kalau antum film Umar, itu Umar yang ini yang di TV, yang di YouTube, itu orangnya botak gitu, tapi nggak tahu ya aslinya gimana, ya. Tuh, terus apa namanya? Jantungnya ya dimakan sama Hindun itu majikannya Wahsy. Makanya waktu kalau nggak salah waktu Fatul Mekah atau sebelumnya itu waktu Wahsy masuk Islam itu Rasulullah tuh ini orang yang bunuh aman saya kemarin. Jadi kan masih menyimpan. Tapi kan al-Islam ya jubbu maqoblahu katanya. Al-Islam itu akan menutup semua yang sudah-sudah. Jadi yang udah-udah kemarin itu akan dilupain sama Islam udah. Ya, tapi Rasulullah pastilah manusiawi ya, masih menyimpan rasa itu. Masih menyimpan rasa kesal sebelumnya ya sama Hindun, sama ini. Ya, bahkan Hindun itu waktu di kisahnya tuh di filmnya nanti antum lihat, dia kan merasa bersalah. Saya ini masih dulu bunuh paman kamu, gimana mau maafin? Ya, sudah dimaafkan. Ya. Itulah al-Islam yajub Hamzatu ammuhu ya adalah pamannya. Wa Abbasun, Abbas ya pamannya juga, paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Tapi Abbas sama Hamzah ini beda ibu. Jadi Abdul Muthalib ini nikah sama bukan satu istri doang, ada lebih dari satu. Nah beda ibunya beda ya sama Abbas. Ibunya Abbas itu namanya Qailah bintu Hibban. Ini yang paling muda, paman Nabi yang paling muda. Ya, dia waktu itu tapi bukan di pasukan muslimin, di pasukan musyrikin, orang-orang musyrik. Ya, tapi setelah itu dalam riwayat dia Islam tapi menyembunyikan Islamnya, tidak ditampakkan. Ya, tapi walaupun seperti itu ya, kita bilang kemarin nih, paman-paman Nabi itu semua mendukung dakwahnya Nabi. Kenapa? Karena mereka tuh masih ada fanatisme kekeluargaan tuh masih ada. Ya, jadi mau nih sekalipun Abu Thalib itu bukan Islam, tapi dia pengen mendukung saudaranya dalam menyebarkan ajaran. Ya, kecuali satu orang aja. Siapa? Abu Lahab memang. Ya, aku tuh jadi Abu Lahab. Jangan di ngefans sama siapa? Saya ngefans sama Abu Lahab. Gimana? Ya, Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, terus selanjutnya adalah Abu Thalib. Ya, ini nggak kita sebutkan semua, sebagiannya aja. Walaupun di matan juga nggak ada Abu Thalib. Ya, Abu Thalib sampai akhir hayatnya sebenarnya juga tidak masuk Islam. Ya, seperti itu. Maka dalam Quran kan innaka la tahdi man ahbabta
walakinallaha yahdi man yasha. Tapi ketika Abu Thalib itu wafat, itu Rasulullah merasa kehilangan. Ya, makanya nanti hiburannya itu adalah setelahnya Isra Mi'raj. Itu merasa kehilangan banget karena Abu Thalib itu adalah orang yang paling depan dalam membela dakwah Rasul. Seperti itu. Nah, kalau Abu Thalib ini ibunya itu sama bapaknya Nabi Abdullah, ya. Jadi sama. Makanya Nabi Muhammad itu senang banget sama saudara-saudaranya anak-anak Abu Thalib, sepupunya. Ali, Ja'far, nanti ada namanya Ummu Hani. Itu Nabi senang, makanya sering main ke rumah mereka, sering main ke rumahnya Abu Thalib. Ya. Jadi dulu itu kenapa Imam Ali itu main ke rumahnya, masuk ke rumahnya Nabi? Waktu itu Abu Thalib nih ibaratnya uangnya dikit lah, anaknya banyak. Akhirnya sudahlah, daripada kamu menanggung susah, Ali suruh tinggal di rumah saya saja. Nah, Ja'far itu masuk ke rumah kamu yang ngurusin. Ya, ada namanya Ja'far bin Abi Thalib. Tuh, namanya Abu Thalib. Terus yang lain juga yang cukup populer namanya kemarin Abu Lahab. Siapa namanya? Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza itu namanya Abu Lahab. Nah, ini dia juga di parlemen Quraisy ini dia cukup ini nih, cukup mendukung. Di parlemen Quraisy itu ada namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat kumpul-kumpulnya mereka nih, pembesar-pembesar Quraisy di sini kumpulnya. Ya, kita jelasin juga kemarin. Nah, terus Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada dan demikian juga Abbas pamannya. Terus apa? Ammatuhu Safiyatun zatuh tiza. Jadi ammatuhu bibinya atau tantenya lah kalau bahasa kita ya, itu namanya Safiyah. Ya, Safiyah. Safiyah itu adalah tadi apa namanya? Tantenya. Ya. Ini adalah ibunya Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam. Jadi Abdul Muthalib punya anak namanya Safiyah. Safiyah ini punya anak namanya Zubair bin Al-Awwam. Jadi Rasulullah sama Zubair itu masih saudaraan. Ya. Kalau lihat silsilah keluarga Nabi itu agak dekat-dekat semua. Karena mereka ke atasnya tuh tahu gitu. Kalau kita kan misalnya siapa di sini? Yang saya tahu nama bapaknya misalnya Deda bin siapa? Fauzi misalnya. Ya kan? Fauzi bin ada lagi kakeknya Zaidan siapa? Terus setelah yang kakeknya itu dia udah nggak tahu tuh. Ya kayak misalnya apa nih? Bin Adian Husaini, bin Dahli Hashim. Setelah kakek ayahnya Aba tuh saya udah nggak tahu lagi siapa. Tapi kalau Rasul kan waktu dulu orang Arab adalah orang yang menghafal nasab ya. Dia tahu tuh ke atasnya. Ya, sampai ke atas ya. Jangan-jangan kamu keturunan Firaun lagi. Kamu sebenarnya kalian. Enggak lah, insyaallah kita keturunan orang-orang baik ya. Kayak orang Mesir tuh. Orang Mesir tuh kalau baik keturunan Nabi Musa. Kalau enggak keturunan Nabi Harun. Kalau udah jahat, nah udah fix. Keturunan Firaun ya. Itu namanya bibinya Safiyah. Kenapa disebutkan satu aja? Sebenarnya bibinya masih banyak yang lainnya. Ada namanya Arwa, Atika, Ummu Hakim. Tapi di sini disebutkan Safiyah. Safiyah ini Islam. Makanya dibilangnya wa'ammat apa? Safiyatun zatuh tiza. Ihtiza artinya apa? Mengikuti. Maksudnya zatu itu artinya yang. Zatul mal yang memiliki harta, zatuh tidak yang mengikuti Nabi maksudnya. Maksudnya apa? Islam. Ya. Ammatuhu Safiyatun zatuh tidak. Ini juga pelajaran bagi kita nih kalau nanti kasih nama tuh namanya yang sahabat-sahabat Nabi, Safiyah, Zainab, apalagi Romlah, ya kan? Ummu Habibah, Hindun dan lain-lainnya ya. Nah, itu namanya paman Nabi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj ini salah satu mukjizat Nabi juga. Nah, baca gimana katanya?
wa qabla hijratin nabil isra nanti Oke, wa qabla hijrah 1 tahun pas sebelum Nabi hijrah ya. Itu Nabi Muhammad melakukan namanya Isra Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis, Al-Quds namanya, Al-Quds. Bilangnya Baitul Maqdis. Di mana tuh? Palestina ya. Sekarang kita doakan nih orang Palestina kemarin banyak diganggu ya sama orang Israel ya, dalam ibadahnya. Ini emang susah lah nih, Palestina. Terus Isra itu kalau Isra wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkatin. Nah, kenapa Makkatin? Kan dia mamnu minas sorof. Nah, syair ya. Jaizun fi san'ati syi'ri shalif ayasrifa syairu ma la yansarif. Boleh kita menggarisbawahi mentanwinkan orang yang mamnu minas sorof di dalam syair, dalam syair. Liqudsin yudro artinya diketahui. Ya, itu namanya Isra. Tahu ya kisahnya semuanya Isra ya? Isra Mi'raj perjalanan Nabi. Kapan terjadinya? Ya, tanggal berapa? Astagfirullah, 27 Rajab. Makanya setiap tanggal 27 Rajab kita memperingati Isra Mi'raj. Biasanya libur tuh orang-orang di luar. Tapi karena di pondok kita nggak ngikutin ya. Kita ada peringatan Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. 27 Rajab. Setahun sebelum Nabi hijrah. Jadi kalau Nabi hijrah itu tahun 53, umurnya 53, mungkin di umurnya ke-52 itu Nabi Isra Mi'raj. Jadi ini juga salah satu bentuk apa bahasanya tuh hiburan bagi Nabi lah. Karena 2 tahun sebelumnya Nabi habis kehilangan Khadijah dan kehilangan pamannya Abu Thalib. Jadi sebagai hiburan untuk Nabi dikasihlah Isra Mi'raj. Jadi ceritanya waktu itu Nabi lagi tidur. Di mana tidurnya? Di rumah pamannya atau di rumah sepupunya tadi, di rumah Ummu Hani. Ya, Ummu Hani ini salah satu sepupunya juga. Dibangunin sama malaikat Jibril. Bangun, itulah ya. Dibangunin lah, berapa kali dibangunin, suruh jalan ke Ka'bah. Habis itu di pinggiran Ka'bah itu di dinding-dindingnya karena masih ngantuk, ya biasa tidur lagi Nabi ya. Dalam riwayatnya tidur lagi. Nabi juga masih ngantuk, ya kan? Tidur lagi, baru dibangunkan sama Jibril sekali lagi. Nah, ayo bangun, gitu kan? Bangun, dituntun langsung. Masih melek-melekin ya. Nah, pas dituntun itu langsung ngelihat yang namanya buraq. Ya, buraq itu adalah hewan ya. Enggak hewan juga sih, dia itu lebih rendah daripada bagel, lebih rendah dari bagel, lebih tinggi dari himar, dari keledai. Ya mungkin segini lah ya. Gini. Pernah lihat himar enggak? Nah ya. Nah, di sini Imam Nawawi Al-Bantani, Al-Jawi itu menyebutkan sifatnya apa tadi? Buraq katanya nih. Apa katanya? Ceritanya buraq. Nah, wa'lam annal buraq dabbatun min zawatil arba. Itu adalah hewan yang 4 kaki katanya. Wa huwa la dzikra la zakara wa la unsa. Dia tidak ada jantan dan tidak ada betinanya. Dunal bagel wa fawqal himar, di bawah bagel dan di atas himar ya. Mungkin orang bilang bagol tuh dari sini kayaknya ya. Kenapa? Dulu ada teman kita juga dikatain bagol karena palanya gede ya. Nggak tahu, ini mungkin kalian ngambil kata bagol tuh orang Indonesia, orang Jakarta khususnya ngambil dari sini kayaknya. Al-bagl wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Idza sara, kalau dia berjalan, ya do'u rijlaihi inda muntaha basarihi minal ard. Kalau jalan, ya do'u rijlaihi, jadi 2 kaki depannya itu ditaruh di muntaha basarihi, di ujung pandangannya, minal ard, dari tanah. Jadi misalnya dia ngadepnya ke sana tuh, jadi kaki ke depannya itu bisa langsung ke sana gitu. Nah, itu kata Imam Nawawi di riwayatnya gitu. Ya, paham nggak? Misalnya dia dari sini ngelihat ke sana, jadi kaki depannya itu bisa langsung melangkah ke sana. Misalnya pandangan saya ini ke ujung sana, ke ujung jalan pojok sana, dia kakinya langsung bisa ke depan gitu.
Terus summa yad'u kullu wahidatin min rijlaihil muakhirataini, terus dia naruh dua kaki belakangnya itu maudhi'ahuma. Jadi kalau udah sampai yang kaki depannya, kaki belakangnya di sini ikut ke belakangnya. Au asbaqa minhuma, atau kaki belakangnya itu bisa jadi lebih dulu dari kaki depannya. Jadi pas dia kayak gini, kaki belakangnya nyampe duluan, baru dia lompat lagi. Makanya kan buruk itu cepat ya, dia lebih cepat. Nah, dan ini adalah hewan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad. Ya, ini riwayat dari Imam Nawawi seperti itu. Hanya dibilang gitu tadi ya. Au asbaqa minhuma, atau dia lebih cepat. Jadi kan ibaratnya orang langkahnya aja udah cepat duluan, apalagi gimana ya langkahnya. Wa hadza ablagu minat thayran. Dia ini berarti lebih cepat dari burung. Thayran itu artinya burung. Mudawiman ala tahrikil udhunaini li shiddati wa quwwatihi. Terus dia selalu menggerak-gerakkan kupingnya karena saking kuatnya seperti itu, atau kupingnya selalu bergerak-gerak. Kita nggak kebayang juga gimana. Fa idza sa'ida ala jabalin, kalau dia naik ke gunung, tolat rijlahu, nanti kakinya manjang katanya. Ya. Wa idza habata ila wahdatin, kalau dia turun ke jurang gitu, tolat siyadahu, nanti tangannya itu yang depannya akan manjang. Syai'an fa syai'an, dikit-dikit akan manjang gitu. Wa hadza khususiyatun linabiyina. Ini adalah khususiyah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak yang lainnya. Falam taqa linabiyyin mimman raqibahu qablahu. Tidak ada nabi sebelumnya yang naikin buruk. Ya. Atau jangan-jangan pernah lihat buruk? Belum ya? Ya, buruk. Nah, jadi dan konon katanya ini tuh dipilihkan dari waktu itu di surga sama Jibril waktu Allah nyuruh untuk memberangkatkan buruk. Ini adalah pilihan di antara 400.000 buruk atau 40.000 buruk. Nah, ini salah satunya. Jadi salah satu ini kenapa? Karena dia saking rindunya sama Nabi dan pengen ketemu Nabi, dan dia rela lapar, haus dan apapun nggak makan demi ketemu Nabi. Nangis. Akhirnya ya sudah sama Jibril dibawa ke bumi untuk menjemput Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, ya. Antum yang pernah nonton Harry Potter jangan ngebayangin seperti itu ya. Tahu nggak Harry Potter? Nah Harry Potter kan dijemput dia sama juga kendaraan yang bisa terbang itu, ya. Apa namanya tuh? Kita suka nonton Harry Potter dulu. Nah, terus apa tadi? Mimakatin lailan biqudsin lailan. Nah, pada malam hari ya. Kenapa pada malam hari? Nah, tadi kita lanjutin tuh. Tadi kan udah malam hari ketika ketemu buruk, baru Nabi Muhammad itu berjalan dengan buruk itu dari Mekah kemana? Ke Baitul Maqdis di Palestina. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, jadi Allah persaksikan juga. Jadi pada saat perjalanan itulah Nabi Muhammad melihat berbagai fenomena-fenomena pemandangan lah. Ya, ada yang ini di Bidayatul Hidayah pernah kita ajarin dulu. Ada yang orang gunting-guntingin lidahnya, ingat? Pakai api katanya, pakai pemotong api. Itu terus ditanya, ini kenapa wahai Jibril? Nabi Muhammad, karena ini adalah orang yang ngomong tapi nggak ngerjain katanya. Ya, pokoknya banyaklah pemandangan-pemandangan pada saat itu. Ya, pada saat Isra itu sampai akhirnya nyampe di mana? Baitul Maqdis. Ya. Bahkan sebelumnya itu Nabi Muhammad singgah dulu di Madinah, suruh sholat. Singgah dulu di Madian, suruh sholat. Singgah dulu di namanya Baitlehen. Baitlehen itu tempat lahirnya siapa? Nabi Isa. Masya Allah. Tahu? Ya, itu disuruh sholat juga di situ. Ya, di Madian itu Nabi Muhammad singgah di pohon yang dulu Nabi Musa itu bersandar di dalamnya. Dulu kan Nabi Musa pernah tuh istirahat di sebuah pohon. Habis itu Nabi Muhammad singgah di situ waktu Isra dan disuruh sholat sama siapa? Malaikat Jibril. Udah sampai akhirnya nyampe di mana? Di Baitul Maqdis di Palestina. Ketika itu sampai ya
Barulah Nabi Muhammad itu ketemu sama seluruh para nabi. Ya, seluruh nabi, bahkan bukan nabi saja pada saat itu. Jin-jin juga ikut pada saat itu. Sholat semuanya. Ya, dalam satu barisan. Dan siapa yang jadi imam? Nabi Muhammad. Ini artinya apa? Nanti di akhir zaman semua ya, itu semua akan ikut pada syariatnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Isa sekalipun nanti ketika turun itu akan ikut syariatnya Nabi Muhammad. Seperti itu. Nabi Muhammad nih yang jadi terakhirnya. Terus baru setelah itu apa tuh? Isra, sholat, terus ada kejadian-kejadian juga tuh. Ditawarin susu atau khamar kalau nggak salah ya. Lalu Nabi Muhammad milih susu. Nah, jadi susu itu kayak ikonik lah, icon atau simbol dari kebaikan gitu. Nah, susu. Apalagi yang terjadi pada saat itu. Nah, baru setelah Isra apa? Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Naik ke Sidratul Muntaha. Ya, langit tuh. Ya. Jadi dari tempat namanya Sokhroh. Jadi di Baitul Maqdis itu ada batu. Konon katanya batu itu waktu Nabi Muhammad naik ke atas dia nggak bisa naik juga. Ada namanya daerah Sokhroh. Kemarin kita baca juga sama Ustaz Ardi itu. Dulu Imam Ghazali pernah uzlah di situ. Ya, itu adalah batu yang mana ketika Nabi mau naik dia mau ikut naik juga tapi nggak bisa. Akhirnya batunya itu agak melayang. Ya. Nah, coba tadi saya kan belum pernah sana, jadi saya lihat di internet, iya batunya itu agak kayak melayang dikit gitu, ya. Nanti kapan-kapan kita ke Palestina, ya. Nah itu naik Nabi Muhammad ya, bersama ditemani sama malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Naik, akhirnya di tangga pertama ya, di langit pertama ketemu siapa? Nabi siapa? Yang pertama ketemu Nabi Adam. Ya, yang pertama ketemu Nabi Adam. Langit kedua, nah itu udah kita bilang juga, dan setiap langit itu diketok dulu sama Jibril. Tok 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 gitu kan. Siapa? Jibril gitu kan. Sama siapa? Baru dibilang ya. Pokoknya saya lupa bahasa Arabnya, saya bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Baru dibukakan setelah ngomong Nabi Muhammad SAW. Dan ulama bilang bahwasanya, nah dari sini ketika kita itu punya masalah atau punya apapun itu, kita disunahkan untuk bersolawat. Kenapa? Biar kebuka masalahnya, kebuka jalannya. Seperti itu. Nah, di langit kedua ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kata Imam Nawawi, kan ini kan dua-duanya diangkat ke langit. Ya kan udah kita ceritain kemarin Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kenapa nih duanya dikumpulin di langit yang satu? Kata Imam Nawawi, nanti ketika Nabi Isa itu turun, masih ada yang standby di atas. Bahasanya gitu ya, bahasa kita. Jadi masih ada yang stay di atas. Masih ada stay di atas. Langit ketiga siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam. Keempat, Idris. Ya. Yang kelima, Harun. Nabi Harun. Yang keenam, Nabi Musa. Baru yang ketujuh Nabi Ibrahim. Baru yang setelahnya itu namanya Sidratul Muntaha. Nah pas mau ke Sidratul Muntaha itu Jibril tidak lagi berhenti harusnya sampai situ saja, nggak ikut lagi ke atas. Ya, ini kayak ada percakapan dialog perpisahan gitulah antara Jibril dan Nabi Muhammad. Makanya kemarin kita tulis di satu artikel bagaimana yang awalnya itu Jibril itu takut sama Nabi Muhammad. Ya kan kemarin udah kita jelasin waktu ketemu di Gua Hira takutnya bukan main. Tapi sekarang waktu mau berpisah itu seakan-akan merasa kehilangan. Maka kata Nabi Muhammad katanya gini, ayat trukul khalilahu. Masa mungkin kalau kita bahasakan zaman sekarang, masa kita udah kawanan lama mau ditinggal sama teman baik anak gitu. Mau ditinggal gimana nih katanya gitu. Terus kata Jibril, hadza maqami. Ini adalah makom saya. Walau jawaztuhu, kalau seandainya saya udah lebihin, la ahraqasni an-nur, maka saya akan terbakar dengan pancarannya Allah. Jadi saya udah nggak bisa lagi. Akhirnya yang naik sendirian itu adalah Nabi Muhammad. Dan ketika itulah disyariatkannya sholat ya. Berapa? 50. Baru akhirnya turun ketemu Nabi Musa, itu di takhfif. Jadi berapa? Jadi 5. Dari 50 jadi 5. Bayangin. Kalau kita sholat 50 gimana coba?
Satu hari 50 kali. Itu kayaknya setiap 3 jam deh kita sholat. Atau setiap 2 jam. Ya, sholat lagi. Sholat lagi. Sholat lagi. Sampai tuh 50 kali. Ya, ditakfif jadi 5. Ya, kita orang sholat 22 rakaat aja, 23 rakaat aja nunggunya bukan main. Ya. Berapa nih? 19. 14. Ya, makanya kalau misalnya itu jangan dihitungin. Kalau dihitungin nanti jadi lama. Kalau sholat tarawih, ya. Tapi jangan mikir kemana-mana juga. Ya, nanti malah nggak khusyuk. Itu namanya hikmah sholat. Baru setelah itu mau turun lagi, ketemu Nabi Musa lagi, dan diminta untuk takhfif lagi. Karena saya tahu, jadi ibaratnya ini bagus juga nih. Ini namanya pengalaman dakwah. Ini kita bisa ambil pengalaman dakwah. Karena Nabi Musa itu kan lebih dulu, ibaratnya seniornya Nabi Muhammad lah. Dia tahu medan dakwah itu kayak gimana. Umatnya nggak kuat 50, umatnya juga nggak kuat 5. Tapi karena Nabi itu merasa malu untuk minta kompensasi namanya ya udah akhirnya tidak minta lagi. Nah itulah singkatnya kisah Isra Mi'raj. Terus wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyya rabban kallama. Jadi setelah Isra itu uruj artinya naik. Urujun lis-sama, sama artinya langit. Sab'a samawat. Hatta ra'an nabiyyu, bukan nabiya, sorry salah tadi ya. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Nabi melihat, nah ini nih ada yang berbeda pendapat. Ada yang bilang Nabi itu melihat Allah itu bukan dengan mata, tapi dengan hatinya. Ada yang bilang juga Nabi tidak melihat Allah, tapi yang dilihat itu adalah Jibril. Tapi yang kita percaya udah Nabi itu melihat Allah dengan kita nggak tahu gimana caranya. Makanya dibilangnya setelahnya apa? Min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina. Jadi min ghairi kaifin ini menjelaskan lihatnya tadi. Bagaimana Nabi itu melihat Allah Subhanahu wa taala? Ya sudah, jangan kita bagaimanakan. Karena pada saat itu nggak bisa lagi bagaimana. Ya. Kaif itu artinya gimana? Inhisar terbatas. Ya, wan hisarin. Ya kan? Maksudnya apa terbatas? Misalnya kamu kan ngelihat buku nih. Kan pandangan kamu kan cuma dari sini sampai sini doang nih. Dia ada ujung, ada ujungnya. Ini namanya inhisar, terbatas. Ya, saya kalau ngelihat Anda nih, misalnya siapa? Umar nih. Umar ini kan cuma dari ujung sampai ujung doang nih. Terbatas kan dia segini. Ya. Jadi kalau Allah nanti bisa dilihat itu dengan gimana caranya kita nggak tahu. Yang penting itu mungkin secara akal dan wajib secara syariat. Kemarin udah kita bilang, apa ayatnya? Wujuhun yawma idzin nadhirah pakai dot, ila rabbiha nadhirah pakai dot. Nah, jadi seperti itu. Apa tadi? Nah, min ghairi kaifin wan hisarin waftarat artinya apa? Diwajibkan, iftaradha diwajibkan alaihi kepada Nabi Muhammad khamsan ba'da khamsina farad, ya 55 kewajiban atau 55 sholat. Nah, kita aja 5 udah keteteran ya. Itu 50 belum sholat qobliyah ba'diyahnya. Kita sholat qobliyah ba'diyahnya udah lumayan malesnya, apalagi 50 plus, berarti ada berapa totalnya? Ya katakanlah 100 ya. Belum tahajudnya, belum duhanya. Masya Allah ya. 50. Makanya dalam hadis dikatakan 50 ini adalah rukhsah. 5 ini adalah rukhsah dari 50. Maka barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, itu seakan-akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bukan begitu? Jadi seakan-akan ketika kamu itu mengerjakan satu sholat, itu seakan-akan diganjari dengan 10 sholat. Jadi kalau 50 itulah ya dalam hadis man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu ajrun. Kalau dia itu bertekad dengan kebaikan terus nggak dikerjain, maka dia punya satu kebaikan, satu pahala. Kalau dikerjain jadi 10. Beda kalau misalnya kamu itu bertekad untuk jelek. Misalnya di sini saya pengen nempelin stiker lah di belakang bajunya ini.
Itu ada yang berniat jelek tuh, ditempelin biar dia malu misalnya. Ya, itu niatnya aja belum ditulis. Tapi ketika dia mengerjakan keburukan, ditulisnya hanya satu. Ya, keburukan hanya satu. Inilah makanya rahmat minallah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi kaifin wa hisarin wa iftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad kewajiban. Terus wa balaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bil amtirai. Wa balagha apa? Menyampaikan. Berarti kan Rasulullah tuh nyampe pulang lagi, pulangnya masih di rumah Ummu Hani waktu itu. Kata Ummu Hani, jadi Ummu Hani itu adalah orang pertama yang mendengar kabar ini sebelum orang-orang, bahkan Abu Bakar sekalipun. Ya, Ummu Hani adalah orang pertama yang mendengar kabar Isra. Dibilang, kamu jangan sampaikan ke orang-orang. Nggak akan percaya mereka itu. Ya, tapi apa kata Rasul? Enggak, sungguh saya akan sampaikan ini kepada orang-orang, pada kaum pada saat itu. Bil Isra, tentang Isra. Karena kalau ya nantilah kita bilang wa fardhi khamsatin bilam tira'in, dan juga kewajiban khamsah ini, salat 5 waktu ini bilam tira' itu artinya tanpa perdebatan. Maksudnya nggak ada keraguan lagi tentang 5 waktu salat ini, 5 wajib. Kewajiban salat 5 waktu. Ya. Pada saat itu orang-orang kafir nggak percaya tentang Isra Mi'raj. Ya, kenapa nggak percaya? Nah, ini nanti kalau yang P2 dan kita belajar hukum akal namanya. Aqsamu hukmil akli la mahala. Hiyal wujubu thumma listihala. Thumma jawazu salisul aqsami fafham munih taladdatal afhami. Jadi secara akal mukjizat itu mungkin. Kamu sekarang mungkin nggak ada orang jalan dari sini sampai Bogor misalnya. Kamu pikirin aja pakai akal, bisa nggak? Bisa akal. Ya, tapi secara ada hukmul adah, itu nggak mungkin orang itu bisa jalan dari Mekah sampai Palestina dalam waktu hanya sekitar 2-3 jam. Nggak mungkin. Jalan lagi. Ya, makanya mereka itu mengingkari ini. Dia membawa hukum adah kepada hukum akal. Seperti itu. Makanya kata Grenchen nih. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang mungkin secara akal, tapi secara adah dia nggak mungkin, mustahil. Ya, misalnya air naik dari bawah ke atas. Bisa nggak kamu pakai akal kamu mikirin itu? Bisa. Pikirin sekarang coba. Bisa. Ya, cuma secara adah, secara kejadian realitanya, ada nggak? Nggak ada. Itulah mukjizat. Ya. Nah, cuma nih perhatikan nih, kadang-kadang akal kita itu ada beberapa hal yang dia tidak nyampe. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat wujud yang seperti itu dalam kehidupan kita. Jadi akal nggak bisa mengkiaskan ke aslinya. Paham nggak? Misalnya, gimana kamu bisa menginikan buruk, memvisualkan buruk? Nggak bisa, karena kamu nggak pernah melihat yang kayak buruk. Kecuali kalau saya jelaskan, misalnya buruk itu badannya kayak kuda, mukanya itu muka perempuan, terus dia punya sayap. Pasti kamu kan akan kebayang, oh pernah lihat kuda? Pernah. Pernah lihat perempuan? Pernah. Pernah lihat sayap? Pernah. Terus kamu satuin jadi satu. Itu yang ada di otak kamu. Sementara visualisasi yang ada aslinya, itu kan nggak kayak gitu. Nah kadang akal itu nggak sampai. Nah ketika akal itu nggak sampai, maka cukup. Jangan berlebihan lagi. Jangan bilang itu nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, karena akal kita yang belum bisa sampai ke situ dan berhenti di situ imani. Paham ya? Kayak tadi misalnya, gimana cara orang naik ke langit ke-7? Kan kamu belum ada sampelnya. Ibaratnya kalau zaman sekarang kamu belum pernah melihat di TV kayak gitu. Dan nggak ada rujukan kamu dalam otak kamu nih. Gara-gara nggak ada di sini, terus orang-orang barat bilang itu mustahil. Enggak, otak kamu belum sampai. Dan ketika tidak ada gambaran aslinya dalam wujud, jangan dibilang mustahil. Itu ada, tapi otak kita belum nyampe. Itu kayak orang kampung misalnya yang ada di suku Baduy. Nanti percaya nggak sama ada sekarang nih alat namanya iPhone 13. Ada itu iPhone 13. Bohong. Karena dia belum pernah, dia tidak ada gambaran iPhone dalam otaknya sehingga dia bilang itu hal yang tidak ada dalam dunia ini. Ya, coba ditanya kalian, ada nggak yang nama iPhone 13? Ada, kenapa?
Karena kalian pernah melihat itu dan tervisualkan dalam otak kalian. Itu namanya hukum akal. Jadi kadang ada hukum akal itu mentok, jangan bilang ini nggak ada, tapi ada, cuma otak kita yang belum sampai. Ya, bagi orang sekarang canggih-canggih alat-alat ya, ada iPhone 13, iPhone berapa? Ya, kenapa orang-orang tuh suka iPhone ya? Antum juga kalau dikasih mau kan, Set? Iya, kalau dikasih. Ya. Terus waballaghal ummata bil isra wa fardhi khamsatin bila tira'i. Nah, terakhir, qad faza as-siddiqu bi tasdiqin lahu wa bil uruji as-sidqu wa fa'ahlahu. Oke. Qad faza itu artinya menang ya, atau beruntung, menang, faza, fauzan azima, menang. Orang menang namanya faza. Kalau fawaz itu yang paling menang. Ya, fa'al ala wazni fa'al, makanya fa'alul lima yurid. Jadi kalau ada faiz itu yang pemenang. Ya, kalau fawaz yang paling menang. Ya, kalau fauzi kemenanganku. Fauzi ada ya-nya, kitabi, fauzi itu kemenanganku. Ya. Banyak dari kata faza ini diambil ya. Fauzan, faza, faizah, fawaz, mafaza, ya, fizi. Fizi itu ada kata faza. Ya, mungkin orang Malaysia itu pengen fizi. Ya. Ya. Apalagi adalah orang lagi? Mu'azlah, faz, dari kata faza ya fuzu, fauzan, ya, fauzan. Ya. Faizal, ya. Ada Faizal pakai Z ya, Faizal. Bukan, ya beda. Itu Faisal. Ya. Faisal pakai sol, Faisal tafriqah. Qad faza as-siddiq, maksudnya Siddiq ini Abu Bakar ya, Abu Bakar as-Siddiq, bitasdiqin dengan membenarkan, lahu siapa? Nabi maksudnya. Ya, jadi maksudnya menanglah, Abu Bakar ini langsung mempercayai Nabi. Bahkan di dalam riwayatnya kan, kalau Nabi yang menghadirkan sesuatu yang lebih tidak mungkin, ini saya akan percaya lagi. Atau yang lebih dari ini, saya pasti percaya. Ya, makanya kita bilang apa yang datang dari Nabi itu harus kita terima dan kita percayai. Apa baiknya? Wa kullu ma ata fahaqquhu taslimu wal qabul. Ya, udah kita bahas kemarin. Qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji. Jadi ini yang kedua tuh aslinya wasidqu bil uruji wa fa'ahlahu. Dan juga mempercayai uruj tadi, mi'rajnya tadi. Ya, ini namanya kalau dalam balaghah kalau tidak salah ihtibak ya. Jadi yang pertama tadi lihat ya, bait pertama tadi yang Isra disebutin Isra-nya saja, enggak Mi'raj. Itu mengindikasikan ada Mi'raj. Yang terakhir Abu Bakar ini kan disebutin Mi'rajnya doang. Mana Isra-nya? Nah, maksudnya Mi'rajnya udah satu paket sama yang atas tadi. Ya. Jadi Abu Bakar bukan percaya sama Mi'raj doang, tapi Isra-nya juga, Mi'rajnya juga. Nah, wabil uruji sidqu juga dipercayai, wafa artinya wafaqo, serasi. Ya, ahlahu itu maksudnya dengan sifat-sifat Isra Mi'raj yang ada seperti ini, seperti itu namanya wafa ahlahu maksudnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita tidak mempercayai Isra Mi'raj. Jangankan orang Indonesia, orang Mesir kemarin itu ada yang nggak percaya sama Mi'raj. Ya, dia dengan terang-terangan bilang ini, itu siapa nih? Angkat. Astagfirullah. Kayaknya lagi Mi'raj dia. Atas. Lagi naik ke atas. Seperti itu. Itu apalagi tadi yang kita sampai. Ya, yang penting ini adalah Mi'rajun Nabi, sampai Nabi itu tidak ada yang percaya. Udah kita bilang kemarin ya, yang apa buktinya mereka itu sampai percaya?
yang ada kabilah itu. Jadi ketika Nabi Isra itu, Nabi kan melihat ada satu kabilah yang bawa onta ini, terus dia ontanya diminum seperti ini. Ya, terus Nabi kan janji, oke, kalau emang kamu nggak percaya, nanti ada satu kelompok, satu kabilah, satu kafilah, itu akan datang ke sini. Disebutin semua sifat-sifatnya. Ontanya kayak gini, terus habis minum seperti ini, ya. Terus pas mau datang, ditungguin tuh sampai sore. Ternyata Allah tahan tuh matahari untuk terbenam, ya, sampai datang mereka ini dan baru terbuktilah kisah Isra. Tapi tanpa bukti seperti itu pun harusnya sebagai seorang mukmin kita itu harus meyakini bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah sesuatu yang benar, bukan fiksi. Ya, fiksi itu bohongan. Kalau ini adalah benar. Hada wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, tatimbil hamdalah. Ya, jadi selesai ini pembahasannya. Nanti sisanya tinggal khotimah yang sesungguhnya dari penulis. Apa katanya yang selain tuh? Wa hadhihi aqidatul mutasara walil awami Ahmadul Marzuki Alhamdulillahi wa sallama ala nabi Mari wassabi wa kulli mursyidin wa kulli manti mati tadi wa asalu karimah ikhlasalamat Abiyatuha ma'idumi andin rumali Abikuhari Abikuhari Samai Tuha kita terkawami ini kita sampai Tuhan kita terkawami ya, ini kita baca hari Senin. Jadi hari Senin kita selesaikan, hari Selasa kita rekaman bareng-bareng, itu baca bareng-bareng terus kita rekam. Hari Rabu selesai sudah, nggak ada. Selesai kita lawan. Nanti hari Kamis ijazahan. Hari Jumat arji'una ila buyutikum. Pas ya. Hari Senin selesai, hari Selasa apa tadi? Rekaman ya. Jadi yang bagus nanti kalau bisa jangan ngelihat ininya, teksnya gitu ya. Terus yang bahagia gitu, sambil gini-gini nggak apa-apa. Jadi natural aja, natural. Rekam nanti. Rekam hari Rabunya udah selesai, bisa kosong atau bisa digantikan oleh yang lain. Jadi hari Kamisnya selesai juga ijazahan, bisa pulang. Ya, udah. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal-ardi fil huburi wa amaqatil huburi wassalatullah dawaha salamuhu tamama ala niyati imaha li'anbiya hitama wa alal alil kirami was-sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil-qurbi wal-ahjami ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa innana ashrafna wa ala laqad ashrafna Fatub alaina tauba tagsilu kulla auba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد قش الصحب والحمد لله في البدء والثناء. Jangan lupa nih, nanti hari Selasa habis rekaman saya cek ya, yang belum ada tanda tangannya di bukunya, dan kita tahan.